Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya, Naili Amrina dari SMK Negeri 1 Brebes. Saya, Puji Apriyosuti dari SMK Muhammadiyah Harapan. Dan saya, Fikri Firdaus dari SMK Negeri 1 Bulakamba. Selamat menyaksikan. Yuk, udah siap rekaman? Ya, siap. Hitung, Pak. 3, 2, 1. Assalamualaikum, Bu Nay. Waalaikumsalam, Bu Puji. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik. Bagaimana dengan kabar Bu Puji? Alhamdulillah, kabar saya juga baik dan sehat. Oh ya, Bu Nay, bagaimana rencana kita hari ini? Ibu hari ini akan melakukan proses coaching dengan rekan Ibu yang bernama Pak Vicky ya, Bu ya? Iya, benar sekali Bu Dias. Hari ini kita akan melakukan proses coaching. Oke, sebelumnya sebelum kita melakukan proses coaching nanti, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya diskusikan terlebih dahulu dengan Bu Naili. Iya, boleh Bu. Pada saat coaching nanti akan mengamati Bu Naili, tentunya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, apakah sudah sesuai dengan LPK atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan dari coaching apakah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa harus disesuaikan dengan coaching, di antaranya ada keterangan, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan proses observasi ya Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan terlebih dahulu ya Bu. Oke Bu, untuk pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Naili kembangkan dalam proses coaching hari ini? Iya, terima kasih Bu Puji. Jadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching hari ini yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Bu. Terus di antara ketiga ini, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu Naili kembangkan dalam melakukan observasi nanti Bu? Iya, yang akan saya kembangkan atau yang lebih spesifik itu dalam proses coaching hari ini adalah mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Bu. Oh begitu. Baik Bu, jadi tadi ada dua ya Bu kompetensi yang ingin Ibu Naili kembangkan dalam proses coaching hari ini ya Bu ya? Iya, benar sekali Bu. Iya, sekarang indikator tercapaiannya apa Bu? Iya, untuk indikator yang ingin saya dapatkan, ya, untuk indikator yang ingin saya dapatkan pada hari ini yaitu pada proses coaching ya Bu, saya ingin coach itu mendapatkan atau menemukan solusi dari permasalahan serta menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya secara mandiri dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh coach. Baik Bu, jadi indikator yang adalah dari permasalahannya sendiri, begitu ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu. Silakan melakukan proses coaching, saya akan mengamati dan nanti proses coaching ngobrol kembali ya Bu. Iya, oke, siap Bu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Vicky, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya Bu?
Iya, alhamdulillah. Kabar hari ini saya juga dalam kondisi baik dan sehat. Nah, sesuai janji kemarin ya Pak, kita akan melakukan proses coaching yang waktunya mungkin tidak lama ya, sekitar 15 sampai 20 menit. Sebetulnya ada apa ini Pak Vicky? Iya Bu, beberapa bulan ini saya merasa monoton dalam mengajar Bu. Ingin sekali ada waktu yang bisa saya lakukan dalam kegiatan belajar mengajar dan pastinya bermanfaat bagi siswa Bu. Oh iya, baik-baik. Jadi Pak Vicky di sini ingin ngobrol ya tentang membahas tentang siswa itu kurang bersemangat. Nah, jadi kira-kira aktivitas pembelajaran selama ini yang dilakukan Pak Vicky itu seperti apa? Untuk aktivitas pembelajarannya saya seperti biasa Bu, yaitu memberikan pelajaran dengan menyampaikan materi dengan ceramah, kemudian ada pemberian tugas yang mana dilakukan oleh Bapak Ibu guru pada umumnya, kemudian ada observasi dan juga kegiatan praktik Bu. Oke, baik ya. Jadi selama ini Bapak sudah melakukan proses pembelajaran dengan beberapa kegiatan ya Pak ya. Tadi yang sudah Bapak sebutkan seperti melakukan presentasi materi, kemudian ada juga memberikan tugas berupa kuis, serta melakukan observasi dan juga praktek. Seperti itu ya Pak. Nah, dengan metode pembelajaran yang sudah Bapak lakukan tersebut, kira-kira bagaimana itu respon siswa terhadap metode yang sudah Bapak sampaikan? Dengan metode yang saya lakukan, sebetulnya ada beberapa siswa memang yang fokus, tapi ada beberapa juga yang tidur, kemudian ada yang kurang semangat Bu, seperti itu kondisinya. Oh iya. Jadi seperti itu ya Pak ya. Selama ini Pak Vicky sudah melakukan proses pembelajaran, tapi masih ada beberapa siswa yang kurang fokus seperti itu ya. Ada yang mengantuk juga, kurang bersemangat ya kan. Kemudian menurut Bapak ini, kira-kira proses pembelajaran yang ideal itu yang seperti apa menurut Bapak? Nah, kalau menurut saya kegiatan yang menurut saya ideal Bu, pembelajaran itu membuat siswa antusias gitu, dalam artian ada timbal balik jika guru bertanya, siswa menjawab dan siswa lebih aktif gitu. Siswa semangat, fokus dalam penyampaian materi, menerima materi begitu dari guru, serta yang paling utama buat saya. Oke, nah itu sudah bagus itu Pak. Jadi yang tadi Bapak sebutkan ya, menurut Pak Vicky bahwa pembelajaran yang ideal itu pembelajaran yang dalam satu kelas tersebut siswanya saling aktif ketika berdiskusi maupun bekerja kelompok, kemudian siswa juga antusias, fokus, penuh semangat, dan yang paling penting tadi Pak Vicky menyebutkan bahwa siswa itu merasa bahagia ketika menerima materi pelajaran. Bagus sekali itu Pak. Nah, kira-kira dengan kriteria pembelajaran yang ideal seperti yang Bapak sebutkan tadi, ketika menggunakan skala 1 sampai 10, selama ini pembelajaran yang Bapak sudah lakukan berada pada skala berapa, Pak? Sepertinya kalau dibuat scaling, sepertinya masih berada pada skala 4 atau 5 gitu. 4 atau 5. Iya. Masih pada skala 5 ya Pak ya. Kira-kira yang sekarang menurut Pak Vicky ini dalam posisi skala 5, apakah skala tersebut sudah baik atau belum? Atau perlu ditingkatkan lagi Pak? Sepertinya perlu, karena 4 atau 5 itu masih skala menengah menurut saya. Perlu ditingkatkan kembali. Oke. Iya. Jadi Pak Vicky mempunyai harapan untuk bisa meningkatkan? Betul Bu. Kira-kira pada skala berapa itu Pak? Ya mungkin antara skala 7 atau maksimal 8 lah Bu. Dari 4 atau 5 menuju ke 7 atau 8 lah. Maksimal 8. Oke. Ya, baik Pak Vicky. Jadi Pak Vicky mempunyai target ya, bahwa nanti
skala tersebut bisa naik menjadi 7 sampai 8 level ya. Nah, gambaran seperti apa situasi yang ingin Bapak inginkan? Mungkin pada saat melakukan kegiatan nanti perlu yang namanya perencanaan pembelajaran, yang mana nanti bisa memenuhi kebutuhan siswa. Di mana kegiatan tersebut ada kegiatan yang menunjukkan kompetensi sosial emosional siswa, dan juga ada pembelajaran lebih aktif, lebih kreatif, dan tadi karena ingin siswa bahagia, saya ingin kegiatannya lebih menyenangkan, Bu. Wah, bagus sekali itu Pak. Jadi Pak Vicky ingin menaikkan ya skala tersebut dengan cara menerapkan pembelajaran yang lebih aktif lagi, kemudian siswa juga kreatif, serta ketika menerima pembelajaran nanti siswanya itu lebih menyenangkan dalam menerima materi. Nah, menurut Pak Vicky nih, kira-kira metode yang seperti apa yang akan nanti Pak Vicky terapkan? Untuk pembelajarannya mungkin saya akan menerapkan pembelajaran kompetensi sosial emosional, Bu. Oke. Dan itu Oke, bagus sekali itu Pak. Ya, jadi Pak Vicky nanti mempunyai rencana untuk membuat metode pembelajaran secara KSE atau kompetensi sosial emosional yang menjadikan siswa itu lebih menyenangkan ya ketika menerima pembelajaran atau materi. Bagus sekali itu Pak. Nah, menurut Bapak untuk mengetahui bahwasanya pembelajaran tersebut menyenangkan atau tidak, ataupun siswa bisa lebih belajar bersemangat lagi, parameternya apa Pak Vicky? Parameternya mungkin kalau menurut saya pribadi, siswa akan lebih mudah pada saat berinteraksi, kemudian akan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, dan sikapnya nanti akan kita Wah, sepertinya akan menyenangkan sekali nih Pak, akan seru ini proses pembelajarannya ya. Kemudian nih Pak, untuk menerapkan pembelajaran yang tadi Bapak sebutkan ya, KSE dan juga pembelajaran yang menyenangkan itu, daftar penilaian sikapnya itu kan sudah lengkap ya Pak ya. Nah, dalam pelaksanaannya kira-kira siapa saja nih yang Bapak akan yang bisa membantu Bapak dalam proses menunjukkan nanti akan ada peningkatan skala. Kira-kira siapa saja Pak yang bisa membantu Pak Vicky? Mungkin rekan sejawat Bu. Ada kebetulan ada rekan dalam satu sekolah kita yang ikut program CGP, yang mana sebelumnya sudah menerapkan kegiatan tersebut. Jadi mungkin bisa dijadikan sebagai. Wah. Oke, sip, bagus sekali itu Pak. Rencana yang sudah Bapak susun ya istilahnya, planningnya, yaitu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang sudah mengikuti program guru penggerak ya Pak. Nah, kemudian apa yang nantinya Bapak harapkan dari rekan Bapak tersebut Pak Vicky? Ya, harapannya saya dan juga rekan saya yang ikut CGP tadi dapat berkomunikasi dan juga kolaborasi Bu secara baik dalam memberikan layanan pembelajaran, yang mana tadi kegiatan tersebut bisa memenuhi kebutuhan siswa, dan akhirnya nanti siswa bisa lebih semangat, bisa fokus, dan lebih bahagia pada saat menerima pelajaran. Wah, bagus sekali itu Pak. Saya juga sependapat itu dengan idenya Pak Vicky. Bagus itu Pak. Selanjutnya, untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, kira-kira Bapak akan mulai kapan? Secepatnya Bu. Insya Allah akan kita, kalau bisa nanti minggu ini Bu. Insya Allah secepatnya. Oke.
Bagus sekali Pak. Jadi lebih cepat lebih baik ya Pak ya, karena ini juga untuk lebih meningkatkan lagi proses pembelajaran yang lebih bagus. Nah, kira-kira apa saja yang bisa saya lakukan untuk Bapak nantinya? Kalau memang tidak merepotkan dan Bu Nelly ada waktu, mungkin Bu Nelly bisa masuk divisi saya Bu, untuk memberikan apa namanya saran atau masukan terkait kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bersama rekan PPR itu Bu. Begitu. Oke, baik Pak. Insya Allah saya siap ya Pak ya. Nanti yang jelas dikabar-kabari saja nanti informasi selanjutnya. Kemudian Pak Vicky, bagaimana nih perasaan Bapak setelah kita melakukan coaching hari ini? Alhamdulillah, setelah kita ngobrol tadi, ini curhat sebenarnya Ibu. Alhamdulillah jadi merasa terganggu dan mungkin yang tadi saya anggap itu sebagai masalah, alhamdulillahnya solusinya sudah didapatkan. Oke. Iya, saya juga senang mendengarnya Pak. Yang jelas ini untuk meningkatkan pendidikan kita ya Pak ya, cara pembelajaran kita. Saya juga senang sekali mendengar rencana Pak Vicky nantinya. Baik Pak Vicky, kita bertemu lagi pada saat supervisi nanti ya Pak ya. Siap Bu. Oke, terima kasih. Saya terima kasih. Iya, oh iya, sama-sama Pak Vicky. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Haili tadi sudah melakukan proses coaching ya Bu ya. Terus bagaimana menilai hasilnya tadi Bu? Iya, tadi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar Bu. Untuk itu selama coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta Bu, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identitas, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dan saya juga sudah menggali kompetensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, jadi tadi Bu Naili sudah berhasil ya melakukan proses coaching ini sesuai dengan alur kita ya Bu ya. Nah ini nih ada yang mau saya sampaikan ya tadi sesuai dengan tadi yang nanti ada beberapa catatan yang saya buat nih Bu Nay. Intinya sudah bagus semua ya. Pasti karena Bu Nay itu pintar ya yakin. Artinya bukan hanya sekali ini melakukan coaching. Tapi tadi di atas yaitu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menemukan dan coaching, mengidentifikasi permasalahan, kemudian juga coaching, rencana aksi apa yang harus dilakukan. Mungkin Bu Nay juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri tadi. Bu Nelly juga fokus terhadap coaching, artinya Bu Nelly sudah melakukan pengambilan penuh, tapi juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ayo sedikit masukan ya. Iya, boleh Bu. Kalau menurut yang saya perhatikan tadi sudah ketika mengajukan pertanyaan tidak boleh ada ya itu sudah selesai tadi ya jadi sudah oke. Bu Naili dari potensi kan kita terlalu banyak yang ini benar-benar sadar kalau dia itu masih ya Bu sadar ya Bu cara padahal tujuan untuk menguatkan dari itu ya Bu mungkin itu yang lagi ya Bu. Oh iya, satu lagi Bu pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Naili, boleh ya Bu? Iya, boleh Bu Dias.
kedepannya kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini, Bu? Iya, jadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga nantinya saya akan bisa menggali informasi yang lebih mendalam lagi, Bu, dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya secara mandiri. Nah, selain itu, saya juga ingin mengembangkan dan mendalami lagi proses alur tirtanya, Bu, supaya coaching selanjutnya bisa berjalan lebih baik lagi. Oke, baik, Bu. Meli ingin mengembangkan kompetensi dengan cara memahami dan mendalami alur tirta supaya coaching selanjutnya lebih baik lagi. Terima kasih, Bu, sudah melakukan ini temuan ini ya, Bu. Atas kesempatannya. Selamat Bu Naili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik dari kami. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam guru penggerak.